Sayang, opo kowe krungu cerita hatiku, mengharap engkau kembali. Sayang, nanti memutih rambutku, rapakal luntur tresnoku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pacis dan juga Arili. Tapi kali ini kita ada guest daripada Daripada mana tadi? Dari mana? Dari Banyumas, Jawa Tengah. Banyumas, Wah. Jawa Tengah. Yes, Terima kasih temanku karena udah ikut podcast kita. Terima kasih banget ya. Ya Tadi Bang, itu, saya juga terima kasih. Ya sebelum betul. itu bisa nggak perkenalkan diri Anda? Betul. Nama saya Suherman dari Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas, khususnya Provinsi Jawa Tengah. Ya, Wow. udah itu aja. Umurnya berapa ini umurnya? Saya umurnya 22 tahun. Wah, Oh, masih 22, muda masih ini. muda. Udah Masih kawin muda. belum? Belum. Udah kawin? Belum. Belum. Single lagi lah. Masih lagi. single. Inilah masanya Lihat, guys. teman, ini. Ini masanya ini guys. Ya betul. Hari ini kami memang Ya, oke. semangat betul Baiklah. untuk bersama-sama dengan teman kita ini untuk menceritakan Ya. sedikit sebanyak tentang adat dan budaya, makanan dan juga pakaiannya yang menarik yang berada di Banyumas itu. Jadi mari kita Banyumas, teruskan. Ya. Nah, Yaitu oke. dari suku Jawa ya kan? Dari suku Jawa. Ya betul. Iya, ini. So guys, kita akan berkenalan dulu dengan Suherman ini. Baiklah, kita akan tanya-tanyakan tentang pertama sekali ya Herman. Oke. Di mana tempat menarik di kawasan Kabupaten Banyumas yang ada di sana? Itu ada tempat namanya Batu Raden, itu ada namanya Pancuran Pitu. Itu ada air Pancuran terjun. Pitu. Ya, itu daerah Batu Wow. Raden, selatan lereng Gunung Selamet. Oh. Wah, cantik, indah guys. Ya. Ini kira wisata ya? Ya, itu wisata. Oh, Wisata air gratis? terjun. Gratis? Iya, gratis. Wah, mantap. Gratis ya guys. Kalau kamu pengen ke sana, nah kontak ini si Herman ini. Teman kita pasti dia Siap, bisa siap. bawa ke sana. Betul. Wah, Oke, seterusnya dan- apa lagi yang dan tempat pancuran- menarik tuh? ya. Ya. Lereng Gunung Selamet, terus banyak sebenarnya di daerah Banyumas khususnya untuk wisata alam. Dan untuk di Batu Raden itu tersendiri ada beberapa macam tempat lokasi di Batu Raden tersebut. Oh, Contohnya ada Telaga Sunyi. Telaga Sunyi. Telaga Ya, Sunyi. ada Telaga Sunyi. Wah. Lagi seperti yang yang di Batu Raden itu Ya, Wah, yang kita Telaga tahu Sunyi. ya, ada pancuran air ya, yang ya di mana itu pancuran Batu Raden? air. Batu Raden di selatan Gunung Selamet. Yang kita Ya. boleh tonton di dalam screen ini merupakan Telaga Sunyi kan? Iya, Batu betul. Raden. Oh Allah, cantiknya. Emang Batu Raden. jernih kayak gitu ya? Iya, ini jernih. Wih, punya cantik guys. Cantik ini benar. Cantik guys. Ini adalah tempat-tempat yang memang kami ingin pergi sendiri. Iya. Memang airnya Boleh. kayak warna biru itu ya? Iya, boleh main ke sini. Wih, Telaga Sunyi, Banyumas, Jawa Tengah gitu. Ya Gratis Allah, juga. Cantiknya. Gratis juga ya Herman? Iya, gratis juga. Wah. Memang yang tadi 7 pancuran air itu dikatanya airnya itu air panas ya? Iya, kalau yang 7 pancuran air itu air panas juga itu. Oh. Oh. Ya. Enak itu kalau pagi-pagi itu kita pengen ke sana ya kan? Refreshing. Di Iya. sana ada tempat lokal wisata banyak sih. Daerah Banyumasan itu meliputi beberapa kabupaten. Hmm. Wah. So di Kabaran yang di sini ada satu lereng gunung kan? Ya, Gunung itu boleh didaki ataupun macam mana? Gunung aktif? Boleh. Hanya untuk ya. dilihat. Gunung aktif tapi boleh didaki. Boleh didaki. Iya, Gunung- boleh. Apa nama gunungnya?
Gunung Selamat namanya. Gunung Selamat. Gunung Iya. Selamat. Wah, guys. Yang suka hiking pasti, dan juga pasti pemandangannya cantik ya kan? Betul. Ya, betul, Bang. Maksudnya tanpa hiking pun kita boleh pergi di atas lah, macam di Boleh, kawasan-kawasan apa boleh. dinamakan sebagai Iya. wisata kabut ya. Ya, wisata kabut. Wow. Yang ini kalau yang di wisata kabut ini juga gratis. Ya, kalau di Gunung Selamat kan dikelilingi beberapa kabupaten termasuk wilayah Banyumas, Purbalingga, ada Tegal, Banjarnegara, dan masih banyak kawasan-kawasan yang berada di lereng Gunung Selamat. Jadi untuk kawasan wisata tersendiri tergantung daerahnya masing-masing begitu. Ada yang gratis, ada yang enggak. Karena kita itu Iya. melihat di mana yang bisa membuatkan kita punya uang itu nggak habis ya. Iya. Canda ya, canda. Oke. Iya. So kalau dari segi ini kita ini tahu ya, Ya, terkenalnya orang Jawa ini dengan makanannya, Herman. makanan Iya. betul. Ya, benar. Makanan. Nah, Betul. Jadi makanan yang paling ini kita tanya personal kamu dulu ya. Makanan Ya, yang boleh. paling favorite kamu. Makanan Mendoan. gemaran. Mendoan. Apa? Mendoan. Mendoan. Ya, Mendoan. mendoan tempe. Ya, Mendoan Wah. tempe. Mendoan, Iya. mendoan. mendoan. Wah, Ya. yang ini kah? Yang ini yang mana? Mari Nah, kita tengok itu. sedikit. Ini Nah, yang merupakan itu. mendoan tempe itu. Uish. Oh, Ya. dia dicelup dengan tepung ya? Iya, jadi seperti gorengan tempe pada umumnya, hanya saja digorengnya itu setengah matang. Iya. Oh, Iya. itulah. Jadi mendo itu artinya setengah matang. Memang Oh. disajikannya seperti itu, harus keadaan keadaan hangat seperti itu. Kalau makan ketika udah dingin nggak enak lah. Iya, udah nggak enak. Ya, kurang enak lah. Kurang. Betul. Iya. Dia kena makan yang Kurang panas-panas. semangat. Iya, harusnya yang hangat gitu boleh kita makan gitu. Kalau lepas itu dengan dicicah dengan apa? Sambal kicap. Oh. Sambal kicap, betul. Itu lebih mantap lagi. Betul. Jadi Kalau kamu coba terangkan gimana rasanya itu bisa nggak? Rasanya itu kalau pernah makan fuyung hai, pernah? Fuyung Fuyung itu apa ya? Fuyung hai itu Enggak, kayak apa ya, adonan tepung lah pokoknya. Biasanya makan makanan celup tepung Iya. ya, dicelup Iya. tepung gitu. Oh, iya, oke. seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Dalamnya itu ada rasa tempe tapi nggak pahit seperti tempe-tempe yang betul, biasa betul. digoreng itu. Maksudnya rasanya Karena- lembut lah, rasanya lembut. Ya, rasanya lembut dan Ah. lebih gurih gitu. Wah, dia campuran dengan tepung saja ya? Ya, itu ada tepung terigu, ada tepung beras juga, dan masih banyak bumbu-bumbu lainnya. Ya, kayak rempah dengan rempah-rempah Indonesia. Wah, Wow. ini emang ciri khasnya orang Jawa itulah. Tempe. Ya. Ya, khususnya Memang. daerah Banyumas ya. Untuk di Indonesia paling terkenal ya itu mendoannya. Kalau dengar mendoan pasti udah ngomong oh Banyumas gitu. Oh, identity, Ya, identity. Iya. Kamu ini buatkan kita lapar nih guys. Betul. Wah, selain itu Itu ada getuk goreng Sokaraja. Getuk Sokaraja. Ya, getuk goreng Sokaraja. Wah. Nah. Getuk Sokaraja Ya. ini gimana ini ciri khasnya? Kami sendiri Ciri pun tidak khasnya paham. iya, kalau getuk itu tersendiri terbuat dari singkong. Itu yang ditumbuk, dikasih gula Jawa. Nah, sedangkan untuk di Sokaraja tersendiri itu getuknya itu digoreng. Kalau getuk pada kebanyakan di masyarakat Jawa itu getuknya nggak digoreng, cuma untuk spesialisasi di Sokaraja ini digoreng. Jadi ada banyak macam rasa, ada gula Jawa, ada durian, ada pisang, Durian. seperti itu. Oh, Ada getuk Sokaraja rasa durian. Favorite aku itu durian guys. wih, campuran durian. Nah, tidak, Ya. para tidak penonton. terpikir lagi boleh campur dengan durian. Ya, Boleh, para penonton. boleh. Kita lihat ini adalah getuk Getuk Sokaraja. goreng Sokaraja. Getuk goreng Sokaraja. Getuk. Ini Ya. pastinya kalau teman-teman kita di Malaysia itu kita nggak tahu mau panggil apa ini, tapi ini adalah ciri khasnya
Orang masyarakat Banyumas. atau suku Jawa, Banyumas Ya, itu. Banyumas. Dia kalau di sini Nah. macam cucur gitu kah? Cucur beda lagi, cuma Beda dia lagi. bulat-bulat gitu. Iya. Iya, Oh, benar. oke. Oh, betul. Rasanya kayak brownies tapi dari singkong gitu, Oh. digoreng. Oh. Jadi harus bisa bayangin lembutnya seperti apa gitu, karena itu bener-bener singkong yang ditumbuk terus dikasih dengan rasa dan digoreng. Wih. Ya. Ini kalau ketika sore ini, wih enak nih. Sore sambil kopi, minum Iya, kopi betul. mantap. Kopi-kopi Cocok. ini. Oh, mantap, mantap. Siap. Iya. Ada lagi nggak? Selain Ada itu? lagi namanya soto Sokaraja. Soto Sokaraja. Ya, Yang ini nih. ya. Wah, yang ini. Nah, Nah, tapi kita itu selalu kita dengar soto Makassar, Iya. ya kan? Betul. Yang kalau Iya. seperti ini yang di Indonesia ya. Soto beranak. ya, Yang dari apa resep daripada Indonesia itu sendiri yang paling terkenal di Indonesia itu soto Ya. Makassar. Wah, soto Makassar. itu Oh, favorite kita. ya. Nah, jadi ini ciri khasnya untuk soto apa? Soto Soto Sokaraja. Sokaraja. Nah, untuk ciri khas soto Sokaraja tersendiri khususnya ya, itu biasanya kalau soto kebanyakan hanya memakai isi sayur seperti pada layaknya. Nah, kalau untuk Sokaraja sendiri itu memakai ketupat dan sambal kacang. Itu ciri khas yang paling utama itu. Itu pakai ketupat isinya gitu. Yang berwarna Jadi untuk- merah itu apa tuh? Itu Keropok. kerupuk ya, betul. Oh. Jadi kerupuknya pun tersendiri. Kerupuknya kita bikin sendiri, namanya kerupuk cantir. Kerupuk Itu cantik. terbuat dari singkong. Iya, terbuat dari singkong juga. Wow. Oh, Patutlah nampak macam ingatkan ABC tadi. Iya. Terlalu meriah. bukan. Dia seperti apa? Kalau di Indonesia itu es apa? Es kacang. Es Es Ah. kacang. es kacang. Es kacang kan? Tapi ini, wih, nampak enak Wih, guys. yo, Ini kalau untuk refreshing Betul. pasti enak. Ya, boleh. Ada Pasti. jenisnya, ada. Tapi campurannya itu bisa seperti kaki ayam, daging gitu. Oh, Bisa nggak? biasanya spesialisasinya daging sapi untuk sapi. Sokaraja sendiri ya. Wah, pasti lembut. Pakai daging sapi. Ini kalau Ini dimakan sekitar waktu berapa hujan. ribu ini? Wah, udah tanya harga ini. Berapa tuh harganya? Itu biasanya kalau di daerah Banyumas tersendiri dari 10.000 sampai 25.000 tergantung tempat yang dijualan di sekitar masyarakat setempat. Oh. Seperti itu. Wah, itu kalau kita ubah ke harga kita berapa itu? Itu sekitar RM 3 ringgit hingga 10 ringgit begitulah. 3 Nah, ringgit. satu ringgit berapa itu? Kira 3 ringgit bersama dengan 10.000 gitu. Oh iya, Ah, betul. betul lah. Kira boleh Wah. dikatakan 5 hingga 10 ringgit lah. Ah, 5 Iya, iya, ringgit. siap. Wah, ini kalau di Malaysia udah jadi mahal ini. betul. Pasti. Besok udah saya jadi- jualan soto di sana. Iya. Oh, kamu jualan kamu pernah kerja di Malaysia ya? Belum pernah. Maksudnya jualan Oh. di situlah. Oh, Ya, maksudnya ya. kamu jualan soto ini. Iya, Wah, memang nanti one day spesialis. kalau kamu itu ada rezeki datang ke Malaysia, kamu jualan ini. siap. Nanti abang yang jadi pelanggan setianya. Iya, Betul. pastilah. Satu lagi insya Allah kalau kami dapat pergi ke sana memang Yes, kami akan kita singgah. Orang yang pertama kita Siap. akan hubungi adalah Herman. Ya, siap. Soto Sokaraja. Wah, kita akan soal makanan itu ya. Wah, Oke. tapi ini cuma penasaran ya. Ada nggak Ya. minuman ataupun minuman yang suku Jawa itu yang seperti kita tahu seperti Toraja itu ya ada minumannya yang mereka bikin sendiri ya. Nah, Ya, kalau minuman. seperti, nah, Oh iya. kalau seperti suku Jawa itu ada nggak seperti tehnya kah, kopinya kah? Ini cuma pertanyaan aja. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Oh iya. Untuk ya sebenarnya ciri khas teh juga ada di sini. Oh. Soalnya di perkebunan teh pun di sini banyak. Wah, itu memang yang aslinya dari sana. Ya, asli dari sana. Asli dari sana. Oh, lama. Itu Wah. yang originality itu yang kita inginkan. Ah. Yes. Oke, seterusnya Dan Oke. seterusnya kita akan bercerita tentang pakaian. pakaian adat, guys. Ya. Nah, Pakaian pakaian adat adat. ini yang kita tahu semua suku itu Mempunyai- apa aja pasti mereka ada pakaian adat mereka ya kan. Ya.
Jadi di sini kita melihat gimana pakaian adat Banyumas ini. Untuk pakaian adat Banyumas tersendiri itu masih mengikuti pakaian adat dari Jawa Tengah. Itu namanya ada Jawi Jangkep untuk yang pria, dan untuk yang wanita ada namanya kebaya. Oh, kebaya. Ya, Tapi itu bukan Jawi kebaya, ini kebaya aslinya Jawa ya. iya asli Jawa. Yang ini, ya. Nah, Betul. nah, Wah, Ya, Itu kita lihat biasanya- di Malaysia itu ada Betul. temanku yang suku Jawa ya. Jawa Betul. Malaysia. Dan inilah pakaian yang dipakainya ketika hari pernikahannya. pernikahannya. Iya. Wih. Karena biasanya pakaian adat kan ditampilkan pada saat upacara-upacara tertentu, khususnya di acara pernikahan. Iya. Nah, tidak terkecuali untuk wilayah kami Banyumas juga seperti itu. Masih menampilkan dari adat daripada adat Jawa Tengah itu tersendiri. Wah. Ini kalau macam seperti suku lain bisa nggak pakai yang ini? Kalau saja untuk foto apa nggak bisa nggak? Iya, bisa sih. Untuk misalkan fotografi gitu menampilkan Iya. dari betul. etnik Iya, dari benar-benar. suku Jawa Indonesia seperti itu. Oh. Kalau untuk pernikahan contohnya kita itu suku Ya, Melayu ya, tapi Ya. pengen untuk karena cantiknya ya, Ya. baju adat ini kita pengen untuk menggunakan bajunya. Ya. Bisa nggak? bisa, tapi biasanya ada kan orang-orang yang sekarang berkecimpung di dunia pernikahan gitu, ada yang lebih spesifik lagi tata caranya, terus biasanya kan adat di Jawa itu syarat akan makna. Itu jadi tidak hanya sekedar mengenakan, tapi penuh dengan filosofi-filosofi yang sangat mengandung Oh. arti yang positif dalam kehidupan. Seperti Biar itu. biar jangan saja pakai bajunya, tapi biarkan sekali dengan adat-adatnya. Iya, betul. Oh, Sekalian sama-sama. dengan adatnya gitu, itu adatnya pernikahan itu sangat panjang. Oh. Jadi iya, Hmm. sangat lama. Iya, lama Iya, ya? seperti itu. Sangat lama. Wah, ini mungkin soalan bonus ya bila kita cerita tentang kita lihat pakaian adat ini yang dipakai di hari pernikahan ini. Tapi Dari segi seperti kita itu ingin melamar Ya, orang-orang orang Ja- suku orang Jawa. ini. suku Jawa, iya. Ya. Gimana maharnya itu mahal nggak ataupun ada Oh, iya ada betul. seperti ada beberapa suku itu kalau Ya. mereka kata kita lihat tiang rumahnya. Nah, bila kita lihat tiang rumahnya itu kita akan kira tiang rumahnya itu dan itulah harga maharnya. Nah, kalau suku Oh. Jawa itu gimana? Untuk suku Jawa tersendiri, kita ini tidak selalu, walaupun kebanyakan suku mempunyai mahar tersendiri lah istilahnya, adat budayanya tersendiri untuk masalah pernikahan. Dan untuk Jawa tersendiri masih belum sih, maksudnya masih tidak menerapkan sekian belum ada gitu. Untuk sahabat-sahabat saya satu suku mungkin kayak seperti yang pernah didengar, ada harga rumah, ada harga pendidikan, makin tinggi pendidikannya makin mahal orang yang akan Iya, kita benar. nikahi kan, seperti itu. Itu bukan saja suku Jawa itu. Itu semua. Itu Iya. kalau kita itu pun juga. Maksudnya gitu. di sini zaman sekarang nih Semakin kamu semuanya pinter, betul. semakin itu naik Iya. harganya ya. Semuanya menetapkan harga itu berdasarkan Iya. zaman sekarang punya nilai pricing. Iya. Tapi dia nggak ada beda kasta ya seperti yang sebelumnya Tidak. kita podcast ya. Minta maaf ya kepada Ya, penonton itu karena kita before ini sebelum ini kita udah bertanya tentang Suku. suku Toraja itu. Yes. Jadi kita akan mengambil bukan perbedaan, cuma ingin bertanya ada Iya. nggak kayak gitu. hanya keanekaragaman saja gitu. Oh. Iya. Iya. Paham. So ada nggak? Enggak. Nggak ada Untuk kasta-kasta. saat ini belum ada. Paling hanya membedakan dari kita ini rakyat biasa gitu. Kalau untuk orang keraton ya hanya untuk orang di keraton saja gitu. Tapi overall itu semuanya nggak ada yang membeda-bedakan dari kasta tersendiri. Oke. Paham. Mantap. Jadi kalau kita lihat di sini pakaian adat Banyumas masing-masing begitu adat dari pusat budaya Jawa Tengah itu Jawi Jangkep ya. Ya, Ya Jawi Jangkep ini gimana ini motifnya? motifnya itu seperti jas, dan biasanya dalam lempeng ini ada
ukiran-ukiran bunga. Hmm. Itu biasanya ada lempeng di sini tuh ukiran-ukiran bunga sampai ke bawah. Ukiran batik ya? Ya, ukiran batik. Wah. Yang di atas itu orang pakai apa? Blangkon. Orang pakai itu pakai blangkon khas Jawa Tengah. Blangkon. Yang kamu Ya. pakai sekarang nih lah kan, blangkon. Ya, ini ikat kepala. Kalau blangkon itu sendiri lagi. Oh. Iya. Ada ikat kepala itu masing-masing untuk di Jawa pun, khususnya Jawa Tengah. Daerah saya kan di daerah pinggir. Nah, itu adatnya masih mengusung dari adat dari Keraton Solo gitu. Walaupun kebanyakan masih ada yang mengikuti adat dari Keraton Yogyakarta juga banyak. Hmm. Nah, contoh yang ada di gambar itu masih daerah untuk kawasan Keraton Solo. Karena blangkonnya itu tidak ada tidak ada seperti rambut di sini, bulat. Dia yang nggak membedakan. keluar. Ya. Paham. Hmm. Itu bedanya blangkon Solo dengan blangkon Yogyakarta khususnya. Ya, kita itu menikmati pakaian-pakaian aslinya Lah. ini. Seronok melihat pakaiannya. Cantik, sumpah cantik. Ini sebenarnya teman aku hari itu dia pakai kayak gini ya, woi. Cantik guys, benar. Dengan pelaminnya itu dia membuat ciri khasnya menggunakan daun-daun ada batik-batik gitu, ya kan? Betul? Betul? Nah, itu ciri khasnya orang Jawa itu. Iya. Itu ciri khas sekali dari orang Jawa pada umumnya. Dan juga kalau yang sebenar-benarnya untuk yang wanita Jawa itu ya kan, perempuan Jawa, Ya. mereka memakai sanggul ya. Memang Ya, itu memakai sanggul itu pada biasanya wanita-wanita yang berkecimpung di dunia seni, di dunia perupacara-perupacaran adat istiadat dari orang-orang Jawa biasanya memakai sanggul. Itu biasanya seperti itu. Ya. Dan juga kalau kita lihat ya hanya orang Jawa saja yang kalau di sini itu ya kan. Ya, Yang rambutnya. dikasih ukiran. Oh, Ukiran. Ya, itu ada ukiran itu. mana-mananya tersendiri nggak? Iya, ada. Itu ada jumlah berapa dari sekian, itu semuanya ada makna-makna tersendiri. Nah, guys, ini Ya. pengetahuan yang kita pengen Betul. ini. Nah, Sebab jadi kami kita itu- sendiri pun curious Ya, mau tahu curious. apa sebenarnya yang Ya. Jadi selepas ini kita nggak akan kaget ya lihat kayak gitu. Oh, iya. Yang kan, kenapa diukir kepalanya itu Iya. kan kita nggak tahu. Jadi di Iya. sini kita berbagi informasi tentang suku Jawa ini. Nah, ini guys. Wah, terima kasih juga Herman ya. Iya. ya mantap. Oke, dari segi Siap. tarian adat juga. Nah, kalau kita Tarian kita adat. lihat kan, nah macam Ya. udah itu joget, ya kan. Nah, Ya. jadi kalau suku Jawa itu gimana? Untuk suku Jawa tersendiri tariannya itu sangat banyak sekali, sampai mau menyebutkan yang mana, tapi pada khususnya daerah saya itu ada salah satunya kuda lumping atau Kuda kami lumping. biasa menyebutnya di sini dengan ebek. Itu tarian sebenarnya masih mengusung dari adat Jawa Tengah, Jawa Timur, hanya saja mempunyai kultur musik dan tarian dari ciri khas kami orang Banyumas, Jawa Oh. Tengah, seperti itu. Dia ada musik yang ciri khasnya gitu. Iya, ada ciri khas tersendiri yang berbeda dari pusatnya yang berada di Jawa Tengah maupun Jawa Timur, seperti itu. Nah, yang itu kenapa itu? Nah, Jawab itu iya boleh. Itu sedang kesenian itu kesurupan dari kuda lumping itu sendiri. Oh. Itu Ya. memang biasa terjadi ya? Iya, biasa terjadi untuk menampilkan tarian-tarian wayang, misalkan wayang cakil, wayang baladewa, wayang werkudara, dan wayang semar. Itu biasa terjadi dalam pertunjukan seni kuda lumping yang berada di Banyumas, Jawa Tengah itu tersendiri. Wah, jadi tarian ini bukan yang sembarangan ini guys. Iya. Kalau gitu. Bukan Iya. semua orang bisa menarikan benda ini ya kan? Iya, harus ada latihan-latihan khusus, ada upacara-upacara itu tersendiri untuk menjaga dari syarat akan makna, nilai-nilai sosial, nilai-nilai budaya yang tertanam dalam tarian Banyumas Ebek Jawa Tengah ini tersendiri. Wah, sampai makan
Makan asap. beling. Oh, makan beling. makan beling, makan ya yang ekstrim lah Ya, pertunjukan kebal-kebal gitu di kan ya kan? Iya. Untuk Wah. daerah Jawa Tengah tersendiri lebih menampilkan kepada atraksi tarian yang bermacam-macam, dan untuk seperti makan beling dan sebagainya itu hanya sebagai pelengkap daripada tarian itu tersendiri. Wow. Ya. Ya guys, ini bukan yang biasa-biasa ini luar biasa nih Ya. guys. Ini pengetahuan kita yang terbaik ini. Ya. Karena banyak lagi sebenarnya adat-adat lagi di Indonesia itu Indonesia. yang kita nggak tahu. Nah, Iya. tapi Ya. bila kita jumpa teman Orang yang kita sendiri. seperti Herman ini, nah kita dapat Ya. pengetahuan. Ini yang baiknya bila kita bikin podcast, mendekatkan diri lagi dengan teman-teman kita di Indonesia, Betul. guys. Dan secara tidak langsung teman-teman kita di Malaysia juga mengetahui. Nah, gitu, mengetahui Adat apa khusus itu. sebenarnya ciri khasnya suku Ya. Jawa itu yang sebenarnya Ya. yang originalnya daripada Banyumas. Nah, Kadang-kadang Ya, betul. kami sendiri juga macam melihat kepada Google, melihat kepada Iya. Facebook Ya. begitu, tapi tidak mengerti apa sebenarnya yang berlaku di situ. dia kena Nah. bercakap dengan yang aslinya nih. Betul. Nah, Ya. wah, mantap. Mantap. Jadi tetapi kalau meskipun masih di Jawa Tengah itu ya kan, Ya. dari segi bahasa itu, Ya, macam dari bahasa. Jawa itu banyak cabang ya. Banyak cabangnya. Seperti untuk Jawa Tengah tersendiri itu terbagi beberapa macam gitu. Ada yang memakai kromo alus, ada yang kromo inggil, ada yang ngoko. Dan untuk kawasan kami khususnya daerah Banyumas itu memiliki bahasa tersendiri, yaitu bahasa ngapak. Bahasa Bahasa apa? apa? Iya. Kalau biasanya kalau orang-orang Solo memakai dialek O, sedangkan kalau orang-orang kami orang Banyumas memakai dialek A. Coba minta maaf ya, Bagi Emma. sedikit, Ya. bagi sedikit. Bisa nggak kalau kamu itu tunjukkan sedikit perbedaan, contoh? Oke, kalau apa ya? Apa yang berbeda selalunya? Kamu ingin bagi seperti saya sudah makan, nah gitu. Kalau di Ya, gimana? seperti contohnya misalkan kalau di Jawa di pusatnya misalkan pun dahar dereng itu bahasa yang halusnya gitu kan. Tapi Ya. untuk di daerah kami, untuk daerah Banyumas tersendiri memiliki bahasa wismadang durung seperti itu. Oh, Itu dia- sama aja, Gila, ya. iya sudah makan belum gitu. Jadi Artinya dari sama. iya artinya sama tapi beda pengucapan gitu. Tapi suku Jawa yang lain itu paham nggak? Enggak. Untuk Oh. satu jawab sendiri untuk bahasa kami dan bahasa mereka Wah, kalau ketemu pun belum tentu sama. Hanya ada satu bahasa yang menyatukan orang Jawa itu namanya bahasa Basa Kromo. Itu namanya bahasa khusus untuk persatuan orang-orang Jawa. Itu namanya Basa Kromo. Seperti Makanya itu. bila mereka itu bertemu semua, mereka menggunakan bahasa ini. Bahasa ya Kira yang universal persatuan lah. orang Jawa ya. Brokomo. Basa Kromo. Brosokomo. Kromo. Basa Kromo. Nah, Boso seperti itu. Kromo. Basa Kromo. Nah guys, ini sebenarnya baru kita tahu ini. Betul. Serius, wah ini pengetahuan yang sangat baik ya. Iya. Ya. Coba bagi Wah. sedikit ayat terima kasih sudah menonton bareng bersama kami. Dalam Dalam bahasa bahasa Banyumas itu. Iya. Oh ya. Suwun sedulur wis nonton podcastku wong Banyumas karo wong Malaysia. Go Pak Bupati, Pak Ganjar, Pak Gubernur ya. Salam go kabehan sedulur. Aja lali karo budayane dewek. Oke? Siap. Wah, oke siap. Siap. Wih, ini baru lah, Kau mantap. Herman, kau emang mantap. Kami kau. sendiri pun tidak tahu apa. Gila. Kami Iya. nggak tahu apa yang kamu cakap, cuma itu nampak semangat itu. Wih. Betul. Iya, betul. ini karena Betul, orang ngapak itu semangat gitu. Misalkan enggak ora gue. Wah. Tidak seperti pada orang yang katanya orang Jawa itu yang bahasanya halus, dan untuk kita sendiri orang Banyumas itu seperti orang semangat gitu. Jadi Oh. memang Yang pantang cara dicabar itu. bicaranya iya, Wah. bicaranya itu lantang gitu. Mantap. Mantap. Itu semangat itu yang kita mau itu, Ya. Herman. Nah,
Ada lagi persoalan? Ya, yang seperti tadi ya, ada lagi persoalan aku ini. Ya. Kalau Semangat seperti- terus. Ya, semangat aku. Oke, dari segi Baik. architecture, I mean Ya. pembangunan ataupun rumah itu ada nggak perbedaan? Rumah suku Jawa Rumah suku Jawa itu secara semuanya itu sama saja, itu rumah adat kita Rumah itu adat. namanya rumah joglo. Rumah ini? joglo. Seperti ini. Ya, rumah joglo. Rumah joglo. Joglo Jawa. Nah, Wah. seperti itu. Oh, atapnya memang kayak gitu ya? Ya. Iya. Unik. Wah. Cantik nih guys. Rumah Ya, tapi joglo. sudah ada yang di modern kan ya? Ya, ada di modern kan, ada yang Wah. masih sangat tradisional pun ada, seperti itu. Wah. Nah, ini orang yang tinggal di Banyumas ya? Banyumas Ya. Ya, Herman ini telah membawakan kita satu cerita yang sangat menarik daripada suku Jawa Anda ya. Ini Ya. memang dari Sangat-sangat- kawasan Banyumasan. Ya. Banyumasan. di kawasan Banyumasan. Ya. Ini Herman ini udah berkongsi. Ya, semoga teman-teman kita yang lain juga di Malaysia, Indonesia dan seluruh negara itu bisa mempelajari dan mendapat manfaat sedikit daripada podcast kita hari ini ya. Iya. Betul. Nah, dan juga Herman untuk yang terakhir kalinya Baik. ya ajarkan kita Ajarkan sedikit Ya. bahasa Banyumas itu untuk kita beritahu kepada seperti semoga Anda sehat-sehat aja gitu. Nah, sing pada sehat. Semoga Sing pada pada sehat. sehat. Ya, sing pada sehat. Sing Aja pada lali. sehat, Iya, aja lali mangan. aja lali makan. Alaja. Iya, aja Aja lali lali mangan. Aja lali Aja Aja makan. lali mangan. mangan. Ya, Nah. aja lali mangan. Itu apa artinya itu? Ya, itu artinya jangan lupa makan gitu. Oh, dah. Jangan lupa makan. Makan kan makan. Iya. Biasa sehat, jangan Makan, lupa makan. makan. Iya, Oh. jangan lupa makan. Ya, Wah, seperti itu. mantap. 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 So, mungkin itu saja ya untuk Yes, kali ini. itu Ya. daripada kami. Terima kasih karena Ya. menonton premiere kami di sini dan juga jangan lupa komen sekiranya kalian daripada suku Jawa ataupun suku yang lain-lain juga komen down below sebab kami ingin berkenalan lagi banyak suku-suku di Indonesia Ya, dan juga Indonesia. kalau kalian yang ada ke lapangan yang bisa podcast dengan kita ya silahkan hantarkan email kepada kita dan seperti Herman ini, nah orang ini pemberani ini untuk Ya. berbicara tentang dan memperkenalkan sukunya yang ada ciri khasnya tersendiri dan kita banyak belajar hari ini, banyak manfaat yang kita dapat. Nah guys, gini yang kita mau, kita itu jadi geng ya, jadi Betul. teman gitu. Nah, Mantap. Siap, mantap. ya. So, untuk terakhir kali Herman, beritahu kepada warga-warga teman Anda di sana semua. Beritahu kepada mereka ya tentang untuk Pak, nonton bareng kita semua segala ya. Oh Oke, iya, ya siap. Oke. Untuk teman-teman jangan lupa subscribe channelnya Pak C dan Kita punya Herman. Ya. Dalam bahasa Ya. kamu. Bahasa kamu. Iya. ya Betul, dulur-dulur ajak lalen subscribe channelnya Pak C channel untuk band supaya channelnya makin berkembang, khususnya ngenalnya budayane wong dewek. Oke? Mantap, Salam. mantap. Terima kasih. So, mungkin itu saja untuk video kita kali Oke. ini. Kita akan jumpa for the next video. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Herman. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi